Di video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara memparsing data dari controller ke view, dan pada video kali ini kita akan belajar bermain di database menggunakan framework Laravel 7. Sebelumnya buat teman-teman harap dipersiapkan, harap dibuat dulu tabelnya. Jika sudah dipersiapkan maka kita bisa langsung buka file.env yang terdapat di project Laravel kita. Nah, pada bagian ini kita bisa mengkonfigurasi koneksi database kita. Kebetulan kita memang akan menggunakan database MySQL. Di sini DB connection-nya jadi biarkan terisi MySQL, lalu DB host karena kita deploy-nya di lokal, maka akan isinya 127.0.0.1 yang berarti local host. Lalu di sini ada DB port 3306 isinya. Ini adalah port default dari MySQL. Lalu DB database, ini adalah nama database yang sudah kita buat sebelumnya. Selanjutnya ada DB username yang isinya adalah root, lalu DB password yang nilainya adalah kosong atau tidak ada password. Di video kali ini kita akan belajar untuk membuat migration. Nah, buat teman-teman yang belum familiar dengan migration ini adalah salah satu fitur dari framework Laravel yang fungsinya untuk menjadi control version dari database kita. Jadi ketika kita nanti bekerja dalam satu tim, kita tidak usah meminta export-import database pada teman kita. Jadi buat kita atau teman kita bisa langsung mendefine table serta field-fieldnya di file migration ini. Nah, bagaimana cara membuatnya? Kita bisa suruh artisan untuk membuatkan file migration-nya dengan cara tuliskan command php artisan make migration, lalu diikuti dengan nama tabelnya. Namun di sini berbeda dengan kalau kita membuat controller atau model. Kita di sini bisa menggunakan huruf kecil semua dan underscore. Di sini saya akan buat namanya create underscore, nama tabelnya saya mau buat namanya comment, lalu diikuti dengan kata table. Lalu kita bisa enter. Nah, nanti filenya akan berada di directory database dan di dalam migration. Nah, ini adalah file yang barusan kita generate menggunakan artisan. Oke, selanjutnya ketika kita sudah selesai mengenerate, di dalamnya akan terdapat satu buah kelas namanya create comment table sesuai dengan nama yang tadi kita buat. Hanya bedanya tadi kita buat namanya pakai underscore, namun di sini tergenerate-nya tidak menggunakan underscore, tapi langsung menggunakan dengan camel case style ya, nama camel case style ini. Jadi huruf besar di awal kata dan dilanjutkan dengan huruf kecil. Di dalamnya terdapat dua metode, yaitu method up dan method down, yang fungsinya untuk membuat table, dan method down ini untuk drop ya. Di sini jelas tertulis drop if exists comment. Nah, kalau di up ada skema create comment. Nah, ini nanti tabelnya namanya comment. Nah, di dalamnya kita bisa define. Nah, namun sebelumnya kita harus mengingat terdapat dua hal penting sebelum kita mendefine table, yaitu yang pertama nama fieldnya, yang kedua adalah tipe datanya. Untuk lebih jelasnya, teman-teman nanti bisa main-main ke dokumentasi Laravel, lalu masuk ke menu database dan migration, lalu bisa pilih di create column ini. Nah, di sini kalau teman-teman mau pakai tipe data apa, misalkan tipe data varchar, kita bisa pakai string di sini, atau teman-teman kalau misalkan mau pakai tipe data integer, dia juga ada di sini. Teman-teman baca aja. Nah, sekarang saya akan praktekkan contoh kecilnya untuk table comment ini. Di table comment saya membutuhkan satu field dengan yang jelas ID ya, awal sudah didefine oleh Laravel. Dan saya butuh lagi namanya, tulisnya table dengan tipe data text yang nama fieldnya adalah body. Fungsinya nanti untuk menampung komentar tersebut. Dan satu lagi adalah field yang akan terrelasi oleh table user. Di sini saya menggunakan integer karena nanti table usernya yang belum kita define itu ID-nya akan menggunakan integer. Namanya adalah
user ID. Nah, seperti ini. Kalau udah, teman-teman bisa save dan kita bisa jalankan si migration ini dengan cara menulis php artisan migrate. Lalu teman-teman bisa enter aja. Nah, di sini ada error. Kalau di awal teman-teman melakukan migration, biasanya akan ada error yang mengarah ke table user. Ya, di sini alter table users. Nah, bagaimana cara menanggulanginya? Kita bisa masuk ke file app service provider. Di sini kita tambahkan saja use Illuminate. Support facet skema yang fungsinya nanti kita define di method register ini. Kita kasih di sini skema default string length (191). Kita bisa save dan kita bisa ulang migrasi kita dengan cara mengetikkan php artisan migrate (2) fresh. Kalau misalkan berhasil, teman-teman akan mendapatkan balikan kata migration table create successfully. Nah, di sini kita bisa cek apakah benar tabel-tabel yang kita buat di migrasi ini sudah benar-benar tercipta. Kita bisa menggunakan salah satunya php myadmin. Kita cek di database Lara 7. Nah, di sini sudah tercipta ya table command. Oh ya, sebelumnya kalau di sini teman-teman bingung, udah ada banyak table. Di sini ada command yang tadi kita buat, lalu file job, migration, dan user. Kalau migration dan file job ini adalah lognya si migration dan si Laravel. Ini akan otomatis tercipta kalau kita menggunakan migration 2 ini, dan user. User ini karena dia ada migration yang bernama user di sini. Ini default yang bisa kita gunakan, yang sudah Laravel sertakan di dalam file project kita. Kita bisa cek field-fieldnya apakah sesuai. Ya, di sini ada ID, ada body, ada user ID, lalu create, add, update, add. Nah, buat teman-teman yang bingung, kok ada create, add, dan update, add? Jadi di sini fungsinya itu dari sini, dari table timestamp. Si fungsi timestamp ini akan menciptakan dua field tadi yang bernama create add dan update add. Ini akan berguna sekali untuk melihat data itu kapan dibuat dan kapan untuk dirubah. Oke, semoga jelas dari video kali ini. Buat teman-teman yang ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan di kolom komentar. Semangat belajar dan terima kasih.